Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita di Jurnal Siang. Saya kembali ke Pak Nur Pamuji. Pak Nur, apakah betul memang sebetulnya 8,51 T ini tidak banyak yang bisa dilakukan PLN? Tidak ada yang bisa kemudian dikembangkan dari pelayanan maupun pembuatan listrik-listrik baru di daerah-daerah terpencil, Pak Nur? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Said Didu dan juga disampaikan Pak Tulus benar ya. Saya sependapat dan saya berterima kasih kepada mereka berdua yang sudah memberikan pandangan yang sangat fair, yang sangat adil terhadap PLN. Namun kalau kita bicara efek dari 8,5 triliun, ini buat PLN berarti sekali, terutama untuk kondisi tahun ini. Ya, ada hal yang khusus pada tahun ini, yaitu kita mengalami kenaikan kurs yang cukup signifikan. Diasumsikan 10.500 pada saat menyusun APBN, sehingga ditetapkanlah subsidi 71 triliun sekian. Kemudian ada cadangan risiko energi yang kira-kira 10 triliun. Ketika kita jalani tahun 2014 ini, ternyata kurs 11.700, bahkan sempat 800, sempat sebentar 900. Itu sangat menekan cash flow PLN. Nah, oleh karena itu adanya APBNP ini kemudian diadakan restructuring dari besarnya subsidi dan revenue dari pelanggan. Ini berarti buat PLN minimal untuk tahun ini kita bisa solve. Kalau Anda amati ada beberapa pelanggan PLN yang sudah minta sambungan, kita terpaksa tunda ya dalam awal-awal tahun ini. Kita nggak biasanya dalam seminggu langsung kita sambung. Paling lama 2 minggu kalau perlu ada jaringan tambahan. Tapi tahun ini kita sama sekali nggak bisa memberikan sambungan baru, dan konsumen sudah mengeluh, sudah protes, kalangan bisnis, kalangan industri juga sudah protes. Saya katakan kami bisa melayani setelah APBNP ini selesai dibahas. Dan alhamdulillah siang hari ini di sidang Banggar sudah diketok besaran subsidi untuk 2014, baik untuk tahun berjalan maupun untuk tahun 2014, termasuk yang disebut Pak Said Didu tadi, revenue sisa subsidi tahun lalu itu juga dibayarkan sebagian oleh pemerintah pada tahun ini, dan itu sangat membantu cash flow PLN sehingga kita bisa melayani pelanggan ini lebih baik pada tahun ini. Nah, yang tadi Pak Said Didu singgung bahwa dalam jangka panjang ini ada efeknya yang baik sekali, karena para lender PLN itu selalu melihat berapa porsi revenue PLN yang diterima dari pelanggan dan berapa porsi yang diterima dari pemerintah. Kalau porsi yang diterima dari pemerintah ini semakin kecil, maka rating PLN ini akan naik. Ya, seperti Standard & Poor's ya, baru saja menaikkan rating PLN dari B+ menjadi BB-. Saya kok punya keyakinan sebentar lagi rating kita akan naik 1 notch lagi menjadi double B. Dan apa artinya itu? Artinya biaya bunga yang akan ditanggung oleh PLN itu akan turun pada saat kita membutuhkan pinjaman-pinjaman baru. Jadi ada efeknya untuk jangka panjang apabila porsi dari subsidi ini semakin kecil. Gitu. Oke, baik. Saya akan tangkapan kepada Pak Said Didu mengenai pernyataan tadi sampaikan. Saya setuju. Tapi ini kan adalah dari segi risiko finansial PLN itu betul. Karena semakin tinggi sumber revenue PLN dari pemerintah, itu lender semua menyatakan risikonya tinggi karena kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Nah, ini meningkatkan kepastian, akhirnya risikonya diturunkan, akhirnya naik sehingga bunga yang ini akan lebih murah ya untuk mencari dana. Dan betul, problem besar PLN ini adalah karena sebagian besar investasinya itu dari pakai mata uang asing, karena memang dolar begitu, nah, ya? Dia sangat rawan terhadap itu. Tapi kemudian Pak Said, kemudian kenapa akhirnya konsumen lagi-lagi yang dikenakan beban ini? Kenapa tidak akhirnya pemerintah kemudian mencari jalan lain, sepertinya tidak harus menaikkan tarif? Saya katakan tadi, ini kan menghindari perdebatan yang keras, mencari cara mudah. Sebenarnya perdebatan keras adalah harusnya BBM dulu yang dievaluasi.
Nah, yang kedua, yang pertama adalah memberikan dulu energi yang murah kepada PLN sehingga porsi dari pemerintah itu mengecil di subsidi. Nah, kedua adalah BBM dulu yang diturunkan untuk mengurangi subsidi. Tapi, nah ini menurut saya, ini istilah saya nih, pemerintah harus ada pemerintah sekarang yang berani makan bubur panas. Bubur panas tuh kalau mau ke bubur panas kan dimakan dari pinggir supaya tengahnya dingin. Tapi ini akan lama solusinya. Jadi menurut saya pemerintah sekarang tuh selalu menghindar memakan dari tengah dan dari tengah itu menyelesaikan masalah. Oke, baik. Kita tunggu lagi nanti. Kita akan lanjutkan lagi. Kalau kita di segmen berikutnya, pemirsa jurnalisnya akan segera kembali.